Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junindar Mitrawati Gula, NIM 28923500054 dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja dengan judul presentasi saya yaitu penilaian presentasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Bagian A yaitu standar penilaian prestasi kerja. Dalam sebuah organisasi, penilaian prestasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar presentasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan yang mengurangi gaji, promosi pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kepegawaian lainnya. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur subjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dapat dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mengukur rencana. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan standar penilaian prestasi kerja, yaitu 1. Kualitas kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan, serta kebersihan. 2. Kuantitas kerja yang meliputi output rutin serta output non-rutin atau ekstra. 3. Keandalan atau dapat tidaknya diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan inisiatif, kehati-hatian, serta kerajinan. 4. Yaitu sikap yang meliputi sikap terhadap perusahaan, karyawan lain, pekerjaan. Kesalahan umum yang harus dielakkan. Penilaian prestasi kerja adalah proses penting dalam perkembangan kerja. Namun, terdapat beberapa kesalahan umum yang perlu dielakkan untuk memastikan penilaian yang adil dan berkesan. 1. Yaitu efek halo, menilai pekerjaan berdasarkan satu aspek positif atau negatif sahaja. Untuk mengatasinya, fokus pada keseluruhan prestasi kerja dan elakkan bias. 2. Bias penilaian, membiarkan faktor pribadi mempengaruhi penilaian. Pastikan penilaian dibuat berdasarkan kriteria objektif dan data yang relevan. Kurangnya maklum balas, tidak memberikan maklum balas yang membina kepada pekerja. Senantiasa sediakan maklum balas yang jelas dan berguna. 3. Untuk membantu penambahbaikan. Penilaian tidak konsisten, menggunakan standar yang berbeda yang bekerja yang berlainan. Terapkan kriteria penilaian seragam dan konsisten untuk semua. Contoh penilaian prestasi kerja yaitu quality kerja. Penilaian quality kerja menumpukan kepada ketepatan, kecakapan, dan tahap profesionalisme dalam hasil kerja. 2. Yaitu produktif dan kecakapan. Penilaian productivity mengukur jumlah kerja yang diselesaikan dalam tempo tertentu dan sejauh mana tugas diselesaikan dengan cakap tanpa penjejakan quality. KPI atau Key Performance Indicator atau khusus pekerjaan. KPI adalah alat penting untuk mengukur pencapaian berdasarkan sasaran yang ditetapkan khusus untuk sesuatu peranan. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja diantara lain sebagai berikut, yaitu faktor kemampuan. Secara
psikologis, kemampuan atau ability pegawai terdiri dari kemampuan kognitif atau EQ dan kemampuan reality atau tauly skill. Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata 110 sampai 120 dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan yang terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diterapkan oleh sebab itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Kedua yaitu faktor motivasi. Motivasi berbentuk dari sikap atau attitude seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja. Sementara itu, menurut Sutrisno 2016 halaman 152 adalah 6 faktor yang merupakan bidang presentasi bagi perusahaan yang bersangkutan, yakni sebagai berikut. 1. Hasil kerja. Tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Kedua yaitu pengetahuan pekerjaan. Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan mempengaruhi langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja. 3. Inisiatif. Tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan khusus dalam hal pengalaman masalah-masalah yang timbul. Keempat yaitu kecakapan mental. Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja, menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada. 5. Sikap. Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. 6. Disiplin waktu dan absensi. Tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran. Rutinitas yang dilakukan oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir dalam suatu instansi. Kedisiplinan yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan atau instansi. Bagian B yaitu metode penilaian prestasi. Terdapat beberapa metode penilaian prestasi kerja. Dalam menilai prestasi kerja, karyawannya suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa metode tergantung pada keadaan perusahaan tersebut. Menurut Handoko 2000, metode penilaian prestasi kerja terbagi dalam 2 metode yaitu 1. Metode penilaian berinteraksi pada masa lalu. Pertama itu skala rata-rata atau rating scale. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilaian terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Kedua, checklist metode. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilaian. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Metode peristiwa kritis dan metode ini didasarkan pada catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dalam melaksanakan kerja. Metode peninjauan lapangan. Pada metode ini, wakil ahli Departemen Personalia turun ke lapangan dan membantu para penyelia dalam menilai. Tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja biasa didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Agar berguna harus reliable dan valid. Metode evaluasi kelompok penilaian ini biasanya dilakukan oleh penyelia atau atasan langsung. Metode ini berguna untuk pengambilan keputusan untuk menaikkan upah, promosi, berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan ranking pegawai dari yang terbaik dan yang terburuk. Kedua yaitu metode yang berorientasi pada masa depan. Penilaian diri atau self-apresiasi. Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah tujuan untuk melanjutkan pengembangan diri. Penilaian psychological appraisal atau penilaian ini bisa digunakan oleh para psikolog terutama untuk menilai potensi pegawai di waktu yang akan datang. Pendekatan manajemen by objektif. Pada pendekatan ini, setiap pegawai dan penyelia secara bersamaan menetapkan tujuan-tujuan dan cara pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Terakhir yaitu teknik pusat penilaian. Bentuk penilaian pegawai yang distandarisasikan di mana tergantung pada berbagai tipe penilaian. C yaitu penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk pengembangan suatu proses secara efisien dan efektif. Bagi para pegawai,
Penilaian prestasi kerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Penilaian prestasi kerja juga dapat memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka dan sejauh mana hasil kinerja mereka dinilai oleh atasan. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk kemajuan mereka di masa yang akan datang, guna untuk menentukan tujuan jalur, rencana, dan pengembangan karirnya. Suatu perusahaan tertentu memiliki visi dan misi. Namun, terkadang muncul kendala yang membuat tidak tercapainya visi dan misi yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk mencegahnya, mana pihak perusahaan harus memberikan dorongan kepada pegawai untuk mencapai hasil kinerja dan prestasi kerja yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Berikut beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai penilaian prestasi kerja. Bagian D yaitu pengertian penilaian prestasi kerja. Menurut Sudarmawati, penilaian prestasi kerja adalah proses melalui organisasi mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pegawai. Mila Badriah mendefinisikan penilaian prestasi kerja. Performance appraisal merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi setiap manajer. Manajer menilai prestasi seorang karyawan bawahan secara akurat dan menyampaikan hasil penilaian tersebut tanpa menimbulkan rasa kecewa bagi karyawan yang bersangkutan. Dari hasil pembahasan di atas, maka pelaksanaan penilaian prestasi kerja di dalam suatu organisasi sangatlah penting. Dengan penilaian prestasi, pihak perusahaan dapat mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan potensi yang ada dari pegawainya. Bagian E yaitu tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja mempunyai dasar yang sangat penting bagi perusahaan sebagai alat untuk mengambil keputusan bagi pegawainya. Adapun tujuan penilaian prestasi kerja menurut Mila Badriah adalah sebagai berikut. 1. Evaluasi terhadap tujuan atau goal organisasi mencakup feedback pada pekerja untuk mengetahui posisi mereka. Bagian B, pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi serta menyediakan media komunitas untuk keputusan tersebut. C, membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja mereka yang tidak memuaskan. Pengembangan kedua yaitu pengembangan tujuan organisasi mencakup pelatih dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi pada masa yang akan datang. Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi, kesempatan karir, dan perencanaan karir. Memotivasi pekerja, memperkuat hubungan antara atasan dan bawahan, mendiagnosis problem individu dan organisasi. Manfaat penilaian prestasi kerja yaitu perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, perbaikan proses susunan pegawai, ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan yang kerja yang adil, tantangan eksternal. Pendekatan dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Sudarmayanti, terdapat 6 pendekatan yang paling sering dipakai dalam penilaian prestasi kerja antara lain. Ranting scale, bentuk penilaian prestasi kerja tertua dan paling banyak digunakan. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dan rendah sampai tinggi. Kedua yaitu checklist, metode penilaian untuk mengurangi bahan penilai. Penilai tinggal memilih kalimat atau kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Seperti metode rating skala, penilaian biasanya atasan langsung atau tapi tanpa diketahui. Penilaian divisi pegawai bisa memberikan bobot pada item berbeda pada 6 checklist. Pemberian bobot ini memungkinkan penilaian dapat dikuantifikasi sehingga skor total dapat dibentuk. 3. Metode peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian berdasarkan pada catatan penilaian yang menggambarkan perilaku sebagai pegawai sangat baik dan sangat buruk dalam kaitannya dengan pelaksana kerja. Catatan ini disebut peristiwa kritis.
Berbagai peristiwa dicatat penyelia selama periode evaluasi terhadap setiap pegawai. Keempat, metode peninjauan lapangan. Metode peninjauan lapangan bertujuan agar tercapainya penilaian lebih standar. Banyak perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan. Kelima, tes dan observasi prestasi kerja. Bila sejumlah pekerjaan terbatas, penilaian terbatas kerja dilaksanakan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Metode evaluasi kelompok adalah beberapa metode guna mengevaluasi pegawai seperti ranking method, grading atau forsyth, distribution method, dan point alokasi. Bagian H itu faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja. Melaksanakan penilaian prestasi kerja yang baik bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa faktor baik eksternal maupun internal yang akan mempengaruhi penilaian prestasi kerja karyawan. Berbedanya lingkungan dan bentuk organisasi, serta kurangnya kemampuan dan motivasi. Penilaian dalam melaksanakan penilaian dapat mempengaruhi penilaian yang dilakukan sehingga bisa mengakibatkan bias dalam penilaian, apalagi ukuran-ukuran yang digunakan bersifat kualitatif. Ada berbagai bias penilaian yang umumnya tidak terjadi. Bisa disebut antara sebagai halo effect. Halo effect terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang pegawai pengurangan prestasi kerja. Kesalahan kecenderungan terpusat. Banyak penilai tidak suka menilai pegawai sebagai yang efektif dan tidak efektif, dan sangat baik dan buruk, sehingga penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata. 3 yaitu bias terlalu lunak dan terlalu keras. Kesalahan terlalu lunak disebabkan kecenderungan penilaian mudah menilai baik dan dalam evaluasi prestasi kerja pegawai. Keempat, prasangka pribadi. Faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau kelompok bisa mengubah penilaian. Kelima, mengaruh kesan terakhir. Bila menggunakan prestasi kerja subjek, penilaian sangat jadi pengaruh kegiatan pegawai paling akhir atau effect. Bagian I yaitu syarat-syarat penilaian. Suatu penilaian dikatakan berhasil apabila hasilnya jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan. Namun untuk menghasilkan penilaian yang berkualitas, maka dibutuhkan tenaga penilaian yang berkualitas dan berpengalaman. Hasibuan 2016 menyatakan bahwa seorang penilai yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Itu satu, untuk mendapatkan penilaian jujur, adil, dan objektif, maka penilaian haruslah yang mengerti tentang faktor-faktor yang menjadi indikator penilai. Kedua, penilaian harus tegas dan hendaknya berdasarkan penilaian yang pada benar atau salah, baik ataupun buruknya, terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga penilaian jujur, adil, dan objektif. Ketiga, penilaian harus mempunyai kewenangan formal supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagian C, unsur-unsur yang dinilai. Menurut Hasibuan 2016, unsur yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi, hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatan, kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Unsur lainnya yang dinilai adalah kreativitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga ia bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan rekan atasan dan bawahannya. Kepribadian karyawan yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan, dan penampilan, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya. Menurut Sedermayanti, umpan balik mulai beberapa pendekatan dibagi menjadi 3, yaitu detail and seal approach, membahas prestasi kerja pegawai dan mencoba meyakinkan pegawai untuk berprestasi lebih baik. Kedua, tell and listen approach, memungkinkan pegawai menjelaskan berbagai alasan, latar belakang, dan sikap bertahan mengenai prestasi kerja. Ketiga, yaitu problem solving approach, mengidentifikasi masalah yang mengganggu prestasi kerja pegawai.
Indikator dalam penilaian prestasi kerja. Selain menetapkan kriteria penilaian, dan juga yang harus ditetapkan pula indikator-indikator apa saja yang dapat dinilai dan melihat prestasi kerja seorang pegawai. Indikator-indikator dalam penilaian prestasi kerja yaitu satu, kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seorang karyawan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan telah ditentukan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Kedua yaitu tanggung jawab, hal yang merupakan kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas satu pekerja yang telah diserahkan kepada karyawan dengan sebaiknya tidak ada yang telah dilakukan. Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Keempat yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak membantah untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Kesimpulannya itu, penilaian prestasi kerja adalah peluang penting untuk pertumbuhan profesional. Proses ini membantu Anda mengenai pasti kekuatan dan bidang yang memerlukan penambahbaikan, menjadikan alat yang berguna untuk pembangunan diri dan kerjaya. Dengan menggunakan maklum balas secara pihak, Anda boleh merancang langkah untuk mencapai matlamat profesional. Ambil tindakan proaktif berdasarkan penilaian ini bagi memastikan kejayaan yang berkembang kerjaya pada masa depan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.